Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fikum yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk masih berada dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh berkah bagi kita sekalian dan membawa kebaikan yang banyak dari ilmu-ilmu yang nanti kita peroleh. Baik, kali ini kita akan lihat kelanjutan dari bab 12, masih tentang anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan pada akhir usia. Pada kesempatan kemarin kita telah bahas ayat surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Ayat ini kemarin kita bahas, yang dimaksud itu adalah orang yang sudah berusia 40 tahun. Ya, yang berusia 40 tahun. Ada juga pendapat yang lainnya katakan usia balik 18 tahun. Ada juga yang katakan usia 60 tahun, dipanjangkan sampai usia 18. Ada yang katakan 40, ada yang katakan 60 tahun. Kemudian pada hadis yang pertama saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "A'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Allah telah memberikan kesempatan kepada seorang yang dipanjangkan usianya sampai berumur 60 tahun. Berarti kalau dari hadis ini kita lihat maknanya, yang dimaksudkan Allah memberikan uzur dan menunda pada sebagian orang usianya hingga 60 tahun. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW itu katakan usia umat Islam itu antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian hadis yang terakhir kemarin yang kita bahas dari Ibnu Umar. Ya, dari Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas tatkala itu diundang oleh Umar, dan ketika itu hadir di tengah-tengah para sahabat lainnya. Dan ketika itu yang terjadi adalah diminta untuk bisa menyampaikan ilmu. Namun ketika itu Ibnu Abbas masih usia sangat muda sekali, sehingga dia menghormati yang senior-senior. Ditanya tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah itu datang dan kemenangan itu datang. Maka ketika itu Ibnu Abbas belum mau memberikan jawaban. Kemudian ketika diberikan kesempatan, ya ketika dia itu diberikan kesempatan, barulah ketika itu dia menjawab. Yang dimaksudkan adalah semakin dekat ajal atau kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat kaitannya dengan hadis itu juga. Lihat hadis yang ketiga, sama panjangnya namun dari Aisyah. Hadis nomor 114. Dari Aisyah
radhiyallahu anha. Ia mengatakan, "Masalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi." Tidaklah Rasulullah SAW melakukan suatu salat setelah turunnya ayat Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Illa yaqulu fiha. Ketika turun ayat ini, melainkan ketika itu beliau mengatakan seperti ini. Jadi ketika ayat ini turun, beliau itu membaca, ada bacaan dalam salah satu aktivitas beliau membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bacaannya saya ulang, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, jadi subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah fi sahihain, dalam riwayat yang lainnya dalam sahihain Bukhari Muslim, dari Aisyah juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memperbanyak ketika ruku' dan sujudnya bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini bedanya dengan bacaan sebelumnya. Sebelumnya itu dengan bacaan pakai Allahumma di tengah, ya kan? Kalau yang ini, yang sebelumnya tidak pakai Allahumma. Kalau yang ini pakai Allahumma. Sebelumnya subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yata'awwalul Quran. Di sini dikatakan beliau yata'awwalul Quran, mengamalkan Al-Quran. Maknanya yata'awwalul Quran yaitu ya'malu ma umira bihi fil Qur'ani fi qouli ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Beliau mengamalkan isi Al-Quran karena dari surat Idza Jaa tadi, Idza Jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, disuruh tasbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan beristighfarlah pada Allah. Berarti dalam ayat ini kandungannya disuruh baca tasbih, disuruh memuji Allah, disuruh meminta ampun pada Allah. Baca tasbih, baca pujian pada Allah, alhamdulillah, kemudian baca istighfar. Ada 3. Nabi SAW praktekkan ketika ruku dan sujud, beliau baca subhanakallahumma. 1, subhana situ berarti tasbih. Rabbana wa bihamdika, ada wa bihamdika berarti tahmid, memuji Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, berarti meminta ampun kepada Allah. 3 berarti sama, ya, sama isinya seperti fasabbih bihamdi rabbika wastakbir. Prakteknya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu namanya yata'awwalul Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Berarti kalau bapak ibu-ibu panjenengan baca ketika ruku atau ketika sujud bacaan ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, berarti telah menjalankan isi Al-Quran, yang dimana kita diperintah 3 hal: bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. Bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. Kesimpulannya ketika rukuk sujud baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dalam riwayat Muslim disebutkan, karena Rasulullah SAW yuksiru ayyakula qabla ayyamut. Rasulullah SAW itu banyak membaca sebelum beliau meninggal dunia.
Nabi SAW banyak membaca bacaan ini sebelum beliau meninggal dunia. Itu bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Agak beda ya dengan bacaan ketika rukuk sujud ya. Kalau ini subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Lafaznya 4. Subhanakallahumma tasbih, wa bihamdika tahmid, astaghfiruka istighfar, wa atubu ilaik taubat. Kalau yang ini 4. Qalat Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, ma hazil kalimat allati araka ahdastaha taquluha. Qal ju'ilat li alamatun fi ummati iza ra'aituha qultuha iza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Dalam riwayat Muslim sebelum wafatnya, ingat ini membicarakan tentang sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperbanyak bacaan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau wahai Allah, dan dengan memujimu aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Aisyah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah pengertian dari bacaanmu tadi? Rasul SAW menjawab, aku diberi tanda tentang mukjizat. Jika aku melihat tanda tersebut, maka aku membaca iza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir surat. Kita baca lagi dalam riwayat Muslim. Ini Bapak Ibu, ini sengaja mengumpulkan riwayat banyak supaya nanti memunculkan kesimpulan juga yang bagus untuk penggabungan riwayat-riwayat yang ada. Jadi kadang ini ada riwayat Bukhari Muslim, ada riwayat Muslim itu bersendirian, riwayat Muslim ada macam-macam. Imam Nawawi sebutkan supaya maknanya itu jadi satu. Kita dapat kesimpulan hukum yang bagus dalam hal ini. Nah, dalam riwayat Muslim juga yang lainnya, karena Rasulullah SAW yuksiru min qawli. Rasulullah SAW itu membanyak membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hampir mirip dengan tadi, namun sekarang pakai kata ganti gaib. Subhanallah wa bihamdi, bukan wa bihamdika, namun wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, pujian baginya, aku memohon ampunan pada Allah dan aku bertobat pada Allah. Maka ketika itu Aisyah katakan, qultu ya Rasulullah, araka tuksiru min qouli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Wahai Rasulullah, saya melihat engkau selalu memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqal, maka ia mengatakan, akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aksartu min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu fathu Makkah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Rabbku telah memberitahukan kepadaku bahwa apabila aku melihat tanda tentang umatku, maka aku memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku benar-benar telah melihat tanda tersebut apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu tandanya adalah Mekah ditaklukkan. Kaum muslimin mengalami kemenangan, Mekah ditaklukkan. Lalu dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Lalu di sini katakan, ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lalu dibacakan ayatnya lengkap. Manusia masuk berbondong-bondong, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu, Rabbmu, dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat.
Sekarang kesimpulannya berarti yang kita simpulkan dari hadis ketiga ini. Yang pertama, pembahasan kita sekarang lagi konsen mempelajari surat apa? An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Faedah yang pertama, ini tentang masalah judul bab dulu ya. Dianjurkan memperbanyak amalan, dianjurkan memperbanyak amalan di usia tua. Kalau sini bentuknya apa, Bapak Ibu? Di sini bentuknya apa? Bacaan zikir. Ya, kalau di sini yang dicontohkan sini adalah bacaan zikir. Tadi kan yang disebutkan akhir usia, subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang kedua, kalau bacanya seperti itu, berarti kesimpulan yang kedua, di akhir usia, di usia tua dianjurkan memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar, dan taubat. Dianjurkan perbanyak tasbih, terus tahmid, istighfar, lalu taubat. Dan 4 ini nantinya jadi bacaan zikir. Kemarin kalau saya sebutkan lengkap amalannya ada berapa kemarin? Amalan ketika di usia tua 6 apa 7? 7. 1. Apa? 1? Saya wingi loh 7. Memperbanyak taubat. 2. Memperbanyak istighfar. Sudah kita bahas berarti dalam bacaan itu juga. Yang ketiga, minta pertolongan apa? Minta pada Allah untuk husnul khatimah. 4. Memperbanyak amal jariyah. Apa contohnya amal jariyah? Bangun masjid, menyalurkan air, membuat rest area untuk Ibnus Sabil, tanaman yang bermanfaat, mushaf Al-Quran dijadikan wakaf, bangun rumah sakit juga bisa, apalagi digratiskan untuk orang-orang miskin gak mampu. Ya, itu diantaranya. Terus yang kelima, amalan yang kelima apa? Memperbanyak amal soleh. Diantaranya zikir tadi bisa diperbanyak. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu bacaan di saat usia lanjut atau usia tua. Apalagi yang ke-6? 6 apa ke-7? 6. Banyak bersyukur. 7. Memperbaiki keturunan. Nah, maka tadi lihat bacaannya, subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini diperbanyak ketika berada di usia tua. Kandungannya apa? Ada situ kandungan tasbih, ada kandungan tahmid, ada kandungan istighfar, ada kandungan taubat. Dan ingat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita itu beristighfar dahulu baru memuji, atau membersihkan dahulu baru memuji. Tadi ada bacaan subhanakallahumma dulu, baru ada wa bihamdika.
Bapak ibu-ibu jarang itu menemukan wa bihamdika dulu baru subhanallah. Subhanallah lebih dulu, baru kemudian wa bihamdika. Sama seperti kita itu dengar kalau dalam ayat innallaha ghafurur rahim. Ghafur dulu baru rahim. Maha pengampun dulu baru maha penyayang. Sama seperti itu. Apa hikmahnya? Lihat, kita mengucapkan subhanallah, maknanya itu adalah membersihkan Allah dari sifat-sifat jelek. Berarti sifatnya bersih ya, membersihkan. Sedangkan wa bihamdika itu kita memuji Allah. Kita memuji Allah. Sama juga dengan Ghafur Rahim. Ghafur itu artinya kita membersihkan dosa. Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Setelah dosa bersih, Allah berikan kasih sayang. Ini suatu pelajaran yang para ulama sebut, kaidah yang mereka buat, at-takhliyah qabla tahliyah. At-takhliyah membersihkan dulu baru kemudian mengisi. Membersihkan dulu baru kemudian mengisi. Lihat, ini teh. Kalau ini gelasnya cuma satu, saya mau minum air putih, gimana caranya? Bersihkan dulu kan? Saya bersihkan dulu kan? Ya, nah. Baru kalau sudah bersih, saya cuci dulu kan ini, biar nggak dapat rasa teh lagi. Kemudian saya tuang air putih. Bersihkan dulu, baru kemudian mengisi. Sama juga dengan dosa. Dosa itu kita bersihkan dulu, baru ngisi sesuatu. Sama seperti prakteknya untuk ilmu. Ya, untuk ilmu, biar ilmunya itu cepat masuk, maka bersihkan dulu, baru kemudian diisi. Kalau hatinya itu enggak bersih, ilmunya sulit masuk. Kalau hatinya banyak maksiat, ilmunya sulit masuk, sulit khusyuk, sulit enggak konsen dalam sholat. Ini gara-gara maksiat. Berarti harus apa dulu? Dibersihkan. Dibersihkan apanya? Maksiatnya. Apalagi kalau ada noda syirik, lebih parah lagi, berarti benar-benar kotor. Kalau istilah banyunya ini berarti banyu apa ini? Pokoknya sudah kotor sekali. Ya, itu lebih lagi keras untuk dibersihkan, karena masalahnya dosanya lebih parah. Ya, jelas. Ya, jadi kalau ada dosa, ya biar mudah sesuatu itu masuk, dibersihkan dulu. Kaidahnya apa tadi? At-takhliyah qabla at-tahliyah. Membersihkan dulu sebelum mengisi. Ini kaidah baku ini. Ulama selalu sebut seperti ini. Ini terapkan pada apapun. Ya. Ini terapkan pada masalah apapun, terutama kaitannya dengan dosa, membersihkan seperti itu kaidahnya. Maka hikmahnya juga kita ketika baca zikir ba'da sholat, suruh subhanallah dulu, alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Nggak dibalik ini. Karena dibalik sudah nggak ada tujuan tadi lagi. Baca subhanallah dulu, Allah dibersihkan dulu ini. Supaya tidak punya sifat-sifat jelek. Kita nggak yakini sifat jelek itu ada pada Allah, dibersihkan. Setelah itu pujian masuk, alhamdulillah masuk. Setelah itu sudah ada pujian, pujiannya lebih lagi, Allahu Akbar. Lebih lagi daripada itu. Paham ini ya? Nah, itu hikmah-hikmahnya kalau kita lagi baca zikir, lagi baca ayat-ayat seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan Allah itu sebutkan ini lebih dulu.
taruh ini belakangan. Itu ada hikmahnya. Gak mungkin cuma sebut saja innallaha ghafurur rahim. Kenapa gak dibuat innallaha raufur ghafur atau rahimul ghafur? Gak pernah kan dengar itu? Cuma ada apa? Ghafurur rahim. Itu pasti yang ditemukan. Pelajarannya dari tadi, membersihkan dulu sebelum mengisi. Ya, terus faedah yang keberapa sekarang? 3. Kita diperintahkan mengamalkan Al-Quran. Diperintahkan mengamalkan Al-Quran. Lihat tadi pelajarannya ya, saking ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pengamalannya gimana? Kalau jenengan ruku baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Kalau jenengan sujud baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Berarti jenengan sudah amalkan isi Quran. Karena langsung praktek. Berarti Al-Quran itu butuh diamalkan, bukan hanya dibaca. Tulis faedah berikutnya, Al-Quran itu butuh diamalkan, bukan sekedar dibaca. Tanpa bapak ibu-ibu baca Quran, ini saya sebutkan yang paling ekstrimnya. Tanpa bapak ibu baca Al-Quran, tanpa paham maknanya, namun jenengan sudah amalkan, itu sudah bagus sekali. Jenengan gak baca, gak paham juga, tapi langsung praktek. Saya sholat, berarti sholat itu sudah menjalankan Al-Quran. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat yang 5 waktu, juga sholat wusta, sholat pertengahan, sholat asar. Berarti kalau sudah sholat 5 waktu, sudah sholat asar, berarti sudah menjalankan isi Al-Quran. Berarti meskipun dia baca, dia paham, namun gak sholat, berarti apa? Tidak mengamalkan isi Al-Quran. Walaupun baca loh ini. Makanya saya tadi bilang baca gak cukup. Yang penting apa? Amalkan. Ada nggak yang cuma baca saja sampai paham pun, namun nggak ada amalan? Ada nggak? Banyak. Sudah bolak-balik baca terus, dia sudah paham juga. Sholat telat, sholat juga nggak ada juga. Sholat nggak ada sama sekali, nggak ada manfaat. Ya, kita nggak butuh pengakuan di sini, butuh pengamalan langsung. Maka Al-Quran itu butuh amalkan. Misalnya jenengan sudah sepuh, sekarang ini baru sadar, ini sudah usia tua nih baru sadar, nggak bisa lagi baca Al-Quran, dosa nggak? Nggak bisa baca Al-Quran, dosa? Dari mana dosanya? Saya bisa baca Al-Fatihah loh ini, saya sepuh, nggih. Terus saya bisa baca Al-Fatihah, namun kalau disuruh maca Quran, ini nggak bisa. Cuma bisa abatasa. Cuma Iqra 1 loh ini. Wes munggah ja'akho abatasa ini lali. Gimana? Dosa nggak? Gimana memaksakan simbah-simbah itu untuk baca? Ya, simbah-simbah itu kalau sudah naik itu ja'akho abatasa ini lali loh itu. Dosa seperti itu. Oh, simbah-simbah dosanya banyak sekali berarti. Kalau nggak bisa, bukan seperti itu. Yang penting dia apa tadi? Mengamalkan. Berarti kalau sudah sepuh kayak gitu, jenengan nggak usah paksa. Wah, mbah jenengan harus bisa Al-Quran. Kepimana coba disuruh baca Al-Quran? Namun kalau dia suruh baca Al-Fatihah, bisa nggak? Bisa. Al-Ikhlas? Bisa. Al-Falaq? Bisa. Anas? Bisa. Sudah, alhamdulillah dipakai untuk sholat, selesai. Iya kan? Sah nggak sholatnya?
Sah, walaupun dia sejatinya belum bisa baca Al-Quran loh itu. Cuma bisa lewat apa? Hafalan. Daripada sudah bisa baca Al-Quran, wis hatam bolak-balik, subuh wae angel. Gak manfaat. Mendingan simbah tadi, gak bisa baca Al-Quran, ya, namun sholatnya apa? Tertib. Amalkan. Dia mengamalkan Al-Quran. Kalau ini nggak mengamalkan, wong subuhnya telat terus. Gimana coba mengamalkan? Mengamalkan bukan itu? Enggak. Paham ini? Oh iya. Pun paham gitu. Mudah-mudahan nggak tersinggung. Kalau tersinggung ya alhamdulillah. Yang ngaji resiko. Kalau nggak mau tersinggung ya ke pasar aja. Pasar nongkrong aja tuh nggak akan kesinggung, orang nggak akan singgung. Kalau ngaji itu maunya tersinggung ya sudah. Siapa suruh ngaji? Saya singgung orang. Ya, soalnya beberapa kali saya khutbah Jumat ada yang protes saya, Ustadz saya nggak kayak gitu. Emangnya saya singgung kamu pas khutbah? Saya nggak kayak gitu. Saya perasaan khutbah itu umum saja deh. Kamu kok perasaan banget lah. Saya singgung dia nggak bawa datang subuh, tersinggung. Terus habis sholat khutbah Jumat langsung komentari saya, Ustadz saya nggak kayak gitu. Siapa yang singgung kamu? Rasa banget ya. Alhamdulillah berarti. Berarti yang dipentingkan apa sekali lagi? Mengamalkan Quran. Walaupun jenengan gak bisa baca. Paham gak simbah-simbah gak? Iya, semua itu jenengan ngaji saja lah sudah. Wis paham. Iki wis ngerti perintah, iki wis ngerti larangan pun cukup. Ya. Jadi kan mau disuruh baca bolak-balik Al-Quran juga nggak akan munggah-munggah kok. Iqra siji terus. Huruf ta terus coba. Ya. Titiknya 2 dan titiknya 3 bolak-balik bingung terus nih ta apa sa. Nggak bisa dipaksa. Umurnya sudah segitu. Yang penting dia sudah. Yang penting pengen sholat sudah. Mau sholat tertib alhamdulillah. Selesai. Dia sudah amalkan isi Quran itu. Sama orang itu dia nggak baca Quran, nggak paham, namun dia rutin bayar zakat, ya kan? Berarti sudah amalkan belum? Sudah amalkan, tertib. Dia punya harta sekian puluh juta, bayar 2,5% tertib setiap tahun, sudah mengamalkan dia. Meskipun dia nggak pernah buka surat At-Taubah ayat 60, nggak pernah lihat aturan zakat, cuma ketika ngaji diberitahu, oh jenengan punya harta sekian, zakat 2,5%, sudah mengamalkan Al-Quran. Dia sudah praktek langsung, ya, tanpa dia buka ayat satu persatu gitu. Kita ngaji ayat satu persatu, ngoco tafsir juga langgar-langgar, mendingan tadi. Ini nggak bisa baca, namun apa? Langsung amalkan. Dengar langsung sami'na wa ata'na, kita ngil-ngilan. Ya. Masa kayak begini zakati. Tadi langsung terima. Berarti dia lebih amalkan Al-Qur'an daripada kita. Paham ya? Jadi yang penting itu pengamalan. Namun intinya kalau orang bisa amalkan ya tentu punya ilmu dulu, dia ngaji dulu. Namun memang ada yang ngaji, dia nggak tahu dalil-dalilnya seperti apa, nggak tahu juga ayatnya seperti apa, nggak bisa baca. Namun ketika terima ilmu langsung sudah, saya sudah dapat ilmu seperti ini. Sudah langsung diamalkan. Ya dituntut seperti itu. Dengar ilmu langsung amalkan. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Terus faedah yang berikutnya, dianjurkan ketika ruku dan sujud membaca apa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dianjurkan baca itu.
Jadi dapat ilmu ini langsung praktekkan. Biasanya panjenengan bapak ibu baca apa kalau rukuk? Oh ya wes, alhamdulillah berarti. Jenengan padahal baru dengar hadis ini kan? Baru dengar toh? Iya, alhamdulillah berarti. Ya memang nggak ngilang kok itu. Alhamdulillah. Ada yang baca juga subhana rabbiyal azim. Ada yang ketika sujud subhana rabbiyal a'la, itu diamalkan, ini juga diamalkan. Dua-duanya. Namun kadang baca ini, kadang baca itu, gantian. Karena bacaan ruku, kalian sujud itu macam-macam. Jenengan kalau amalkan masing-masing tadi semua itu bisa diamalkan, ganti-gantian mengamalkannya, berarti sudah mengamalkan sunnah Nabi SAW yang macam-macam. Beda kalau jenengan cuma monoton saja, cuma satu bacaan saja yang dihafal. Wah pokoknya Ustadz saya kalau sholat rukuknya punya subhana rabbil azim terus, berarti cuma jalankan satu sunnah Nabi. Namun kalau ini gantian dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, maka berarti dia sudah tambah lagi sunnah Nabi SAW yang lainnya. 2 gitu. Jadi nggak usah pilih-pilih, sudah ini saya amalkan, hafal, yang ini juga saya hafal, sudah dapat. Faedah yang berikutnya lagi, surat An-Nasr membicarakan secara tidak langsung tentang kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakin dekat. Membicarakan tentang kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakin dekat. Seperti kemarin perkataan siapa? Ibnu Abbas. Kemudian faedah yang lainnya lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajin memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar, dan taubat. Istighfar dan taubat. Namun ingat Bapak Ibu, kalau kita pahami istighfar kalian taubat, taubat itu punya makna yang khusus yang lebih dibandingkan dengan istighfar. Taubat itu derajatnya lebih. Karena taubat sudah pernah saya jelaskan ketika kita membahas masalah taubat. Taubat 3 syarat wajib yang mesti dipenuhi: menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi. Sedangkan kalau istighfar jenengan cuma ucapkan saja astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada kadang yang disertai dengan tobat, ya, istighfarnya dia sertai dengan tobat. Ada yang cuma istighfar saja. Maka yang lebih bagus adalah taubat. Namun kalau jenengan cuma dengan bacaan istighfar saja, itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa. Cuma dengan bacaan istighfar saja sudah bisa menghapuskan dosa-dosa, walaupun tidak diiringi dengan taubat. Ya, walaupun tidak diiringi dengan taubat, cuma dengan istighfar saja itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa, walaupun taubatnya tidak dibarengkan ketika itu. Ya. Kemudian faedah yang terakhir,
Aisyah termasuk istri yang paham akan ilmu-ilmu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ilmu-ilmu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu sebabnya, karena riwayat-riwayat seperti ini butuh orang-orang yang cerdas yang meriwayatkannya, maka Nabi SAW itu memilih di antara istri beliau itu istri yang masih perawan, masih muda. Yaitu di antara faktor dipilihnya Aisyah karena itu. Dan Aisyah yang meriwayatkan hadis yang paling banyak dari kalangan para wanita. Hadis yang paling banyak itu dari Aisyah. Ya, dari 11 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari 11 nggih, ya, satu ini yang masih perawan. Dan ini yang masih muda dan cerdas. Itulah jadi faktor terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Aisyah. Kalau dengan yang lainnya kadang untuk pendekatan, karena ketokohan, karena untuk juga mendekati kaumnya, biar bisa untuk didakwahi. Ya, seperti misalnya Nabi SAW menikahi Maimunah binti Al-Haris karena dia itu dari kabilah Hilaliyah, sehingga bisa dekat dengan kabilah atau bani tersebut, bani Hilaliyah tadi. Orang-orang nanti akan senang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga ketika Nabi SAW menikahi Juwairiyah, juga kaumnya juga senang sekali. Juga ketika Nabi SAW menikahi Yahudi, yaitu menikahi Sofia binti Huyai, juga senang sekali Nabi SAW. Membuat masyarakat yang perempuan ini dinikahi itu akhirnya itu menjadi tertarik pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktor-faktornya seperti itu. Baik, kita cukupkan. Ada pertanyaan, monggo silahkan. Iya. Dan saya tanyakan saya mireng, saya dengar sebelum membaca Al-Quran itu mengucapkan Allahumma tahlana hikmatak wa sur alaina rahmatak min qadani rahmatik. Nonton niku to? Lah sing kula sing ini mana? Apa? Gratis. Niki wonten pengajian kula, kados maos Al-Qur'an iki donga, dhewe iki maca dhisik donga maca Al-Qur'an dhewe nika Allahumma ta'ana hikmatak wa suraina rahmatak min ini rahmatik ya arhamar rahimin. Lah sing tak tekoki artine ngopo? Allahumma, coba diulang pelan-pelan coba. Allahumma ta'ana, ya Allah bukakanlah kepada kami. Alon-alon Wah, dicatat mulai. Saya sebutkan dulu artinya. Itu nanti nggak catat, nanti biar tahu ya. Allahumma ftah lana hikmah. Ya Allah bukakanlah kepada kami hikmah-hikmahmu. Wansur alaina, dan tolonglah kami rahmatak untuk dapat rahmatmu. Min khozaini. Nah ini saya belum tahu yang ini pasti salah sebut. Rahmatik ya arhamar rahimin. Rahmatik, rahmatmu ya arhamar rahimin, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nggih, namun ada yang lafaz yang jenengan ucap saya nggak paham, jadi nggak bisa artikan. Iya, karena saya nggak pernah dengar. Ya pun. Enggak. Ibu-ibu ada yang di atas siap mic juga bisa nanya nanti. Enggak, Pak. Maaf yang perlu kami tanyakan, masalah soal tobat itu ada hubungannya dengan pengawalan sholat atau tidak, Pak? Dan bila mana ada hubungannya dengan sholat, apa bacaannya dalam sholat itu?
Apa ini surat tentang apa tadi Pak? Sholat tobat. Tobat itu Sholat sunat tobat. atau ada hubungannya dengan sholat tobat itu. Lalu ada bacaannya apa itu masalah sholat tobat itu. Misalnya kan hubungan. Kalau sholat tobat itu berdasarkan dalil umum dalam Al-Quran. Intinya ada tuntunannya dan itu disepakati oleh ulama mazhab. Semua mazhab sepakat sholat tobat itu ada tuntunannya. Minimalnya kali rakaat, 2 rakaat, sholatnya seperti sholat sunnah biasa. Namun hukumnya bukan merupakan syarat tobat harus sholat sunnah tobat. Itu bukan syarat. Syarat untuk tobat 3 tadi. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi. Ini saya 3 syarat ini. Seandainya tidak sholat sunnah tobat pun tobatnya tetap sah. Jadi sholat sunnah tobat cuma pelengkap saja untuk meyakinkan. Ya, seperti itu yang dimaksud sholat sunnah tobat. Waktunya bebas. Waktunya bebas, kapanpun boleh dilakukan selama dia itu mampu, mau pagi hari, mau siang hari, mau malam hari boleh. Kalau waktu terlarang untuk sholat, para ulama nanti beda pendapat. Amannya tidak di waktu terlarang. Kemudian jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat. Oke, ada lagi? Ya. Untuk masalah tobat tadi Ustaz, kan ada tiga syarat lagi untuk masalah tobat. Yang saya tanyakan itu masalah dengan sesama manusia, dalam arti mungkin saya dulu sering menyakiti hati orang. Apakah kita harus minta maaf pada orang yang bersangkutan? Harus minta maaf. Kalau orangnya masih hidup maka minta maaf. Kalau dia sudah meninggal dunia berarti kita banyak-banyak doakan dia supaya dapat ampunan. Namun kalau masih hidup punya keharusan minta maaf. Kalau tahu itu salah dan salah itu pada orang tersebut, berarti minta maaf langsung. Pun. Ada lagi? Ibu-ibu di atas ada? Mau tanya, Ya. kalau baca Al-Quran itu harus tiap hari surat Al-Fatihah. Apakah membaca Al-Quran setiap kali membaca Al-Quran harus diawali surat Al-Fatihah? Tidak. Yang penting diawali ta'awudz, lalu masuk dalam ayat atau surat yang akan dibaca. Ibu di atas ini nanya? Iya. Monggo. Mic-nya didekatkan Bu, saya nggak dengar. Settingan suaranya kayaknya kurang. Iya Bu, dekat Bu ya. Diulang Bu, maaf. Jadi bagaimana kami setelah besar kan dari dulu saya bilang kalau berobat di rumah sakit itu tidak boleh. Rumah sakit apa tadi? Non muslim nggak boleh. Terus? Karena kan di sana pasti ada salib-salibnya. Pasti ada salib-salibnya. Terus? Terus untuk anak kami kalau ada salib itu kan malaikat rahmat nggak mungkin mau masuk kan begitu. Iya, malaikat rahmat nggak mungkin mau masuk. Terus? Terus akhir-akhir ini kakak kami itu setelah ngaji terus dapat ini apa ya tausiah dari Ustaz itu katanya boleh itu berobat di rumah sakit Al-Qur'an. Terus sekarang itu kesana kalau berobatnya sampai suaminya juga meninggal di sana. Nah terus ini kan kami bisa mengingatkan tapi malah fokus kami adalah sebetulnya itu hukumnya bagaimana Ustaz ya? Saran dari Ustadz siapa itu?
ya setahu kami itu dari ini pondok pesantren juga itu. Enggak benar itu arahannya. Mudorotnya banyak sekali. Satu, mudorotnya tempatnya enggak berkah. Kenapa enggak berkah? Salib dalam rumah, salib dalam ruangan. Setiap kali ada salib berarti malaikat enggak masuk. Setiap kali malaikat enggak masuk berarti tempat itu enggak berkah. Sama seperti orang memelihara anjing dalam rumah, malaikat nggak mau masuk dalam rumah tersebut. Kalau malaikat nggak mau masuk, berarti rumah itu nggak dapat berkah, nggak dapat kebaikan. Mudarat besar itu, ya. Ini mudarat besar bagi rumah yang seperti itu. Sama seperti tadi. Berarti kita itu cuma tujuannya dapat dunia saja di situ, nggak dapat keberkahan. Dari sisi pertama seperti itu. Dari sisi yang kedua, tidak bisa menyelamatkan agama nantinya, apalagi kalau dalam keadaan kritis, mau meninggal dunia, dikhawatirkan nanti ada proses pembaptisan. Ini masalah lain lagi, ini masalah kedua. Yang ketiga, masalah yang berikutnya lagi, yang ketiga itu sudah menunjukkan loyal pada yang beda keyakinan, cinta pada yang beda keyakinan. Ya, tiga tadi ini sudah terkumpul kejelekan yang ada, sehingga tidak disarankan untuk berobat seperti itu. Rumah sakit muslim ada atau tidak? Ada. Kalau di rumah sakit itu kita tidak bisa dapat musola gampang juga. Di samping itu nggak bisa dengar azan juga dengan mudah. Kalau di rumah sakit muslim jenengan mau dengar azan 5 waktu pun di ruangan itu ada juga suara juga masuk di situ. Ya. Bahkan di dalam kompleks rumah sakit pun ada. Ya, musola besar atau masjid besar bahkan yang dipakai untuk orang itu sholat, maka itu bukan alasan. Kalau sudah keluarganya yang berobat di situ, sarankan tidak berobat lagi di situ, ya mumpung masih ada kesempatan. Ya, untuk yang lainnya diingatkan juga seperti tadi seperti yang saran saya sebutkan. Saya punya tulisan ini ada di website, baca saja tentang berobat di rumah sakit Islam. Saya ada tulisan itu sudah tulis lama. Ya. Bisa dibaca dan disebarkan ya tentang tulisan itu. Ada lagi ibu-ibu yang di atas. Bapak-bapak ada? Ya. Terima kasih, Dok. Tadi rumah sakit yang non-Islam yang gambar salib, mereka tidak mau masuk ruangan. Kemudian saya dengar lagi katanya kalau ada ruangan ada gambar manusia atau gambar wajah itu juga katanya haram. Baik. Tadi kalau gambar salib, malaikat tidak mau masuk. Kalau ada gambar, katanya haram. Malaikat juga nggak mau masuk gitu. Baik. Atau patung. Patung nggak mau masuk malaikat. Kalau di rumah ada patung, baiknya disembunyikan, tidak dipajang. Kalau gambar makhluk hidup, baiknya juga sama, tidak dipajang. Termasuk juga gambar tokoh-tokoh soleh. Foto-foto juga sama, baiknya tidak dipajang, lebih aman. Simpan saja dalam album. Foto tanggalan. Tujuannya beda, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Mengenai khotbah, khotbah sholat gerhana, hanya satu kali atau dua kali. Yang kedua, khotbah itu dimulai dengan hamdalah atau dengan istighfar. Baik. Besok kalau terjadi gerhana, maka diperintahkan sholat gerhana. Selama terjadi, kalau ini hujan dan awan itu menutup gerhana tadi, berarti tidak ada sholat gerhana. Nah, kalau sholat gerhana ada, maka lakukan sholat gerhana itu 2 rakaat. Namun setiap rakaat punya keistimewaan, ada 2 kali rukuk, ada 2 kali sujud. Yang ditanyakan khutbahnya berarti. Khutbahnya dilakukan setelah sholat gerhana,
Ya, imam itu nanti berdiri kemudian menyampaikan khutbah singkat, isinya untuk mengingatkan orang untuk banyak-banyak bertobat dan beristighfar. Tetap seperti khutbah biasa, yaitu baca alhamdulillah lebih dahulu. Kemudian dalam khutbah mau anjurkan banyak istighfar boleh. Ya, apakah 2 kali khutbah atau 1 kali khutbah? Untuk masalah khutbah ini nanti sama kasusnya seperti sholat Id. Saya masih memegang pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Hazm ini mengatakan ijma, sepakat ulama khutbah Id atau khutbah sholat gerhana tetap 2 kali khutbah. 2 kali khutbah. Kenapa 2 kali disamakan dengan khutbah Jumat? Diselingi dengan duduk. Caranya seperti khutbah Jumat. Ya, itu berlaku juga kalau menurut jumhur, kebanyakan ulama berlaku juga untuk khutbah sholat Id. Sama seperti khutbah sholat gerhana. Saya punya teks sholat gerhana juga sudah ada di internet itu. Saya buat 2 kali khutbah. Baik. Ada lagi? Ya, monggo Bu. Ya, bentar. Ya, monggo Bu. Ada perjanjian apa tadi? Isinya apa? Bahwa setelah menikah saya tetap melanjutkan kuliahnya dengan biaya dari suaminya. Tetap melanjutkan kuliah biaya dari suaminya. Boleh. Bagaimana caranya? Perjanjiannya boleh seperti itu dipenuhi. Ditulis atau bagaimana Caranya? Tidak, maksudnya apa? Oh, bisa secara tertulis, bisa secara lisan Bu. Mungkin lebih bagus secara tertulis. Enggak apa-apa membuat syarat tambahan seperti itu. Syarat tambahan dalam akad nikah selama itu bukan mengandung keharaman, boleh dibuat syarat tambahan tadi. Contoh misalnya, ada laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Perempuan ini beri syarat pada laki-laki, Mas, kita buat perjanjian, saya nggak boleh dibawa ke Papua misalnya. Ya, misalnya perjanjian kayak gitu ya. Ya, maka perjanjian ini sudah jadi syarat. Ketika perjanjian ini dilanggar, wanita itu boleh nuntut fasakh. Lanjut nggak? Ya, dia boleh nuntut seperti itu. Dalilnya apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin hendaklah memenuhi janji yang telah dia buat atau telah dia sepakati. Maka janji ini selama bukan pelanggaran, bukan keharaman, tetap wajib untuk dipenuhi. Ya, bisa tadi buat perjanjian secara lisan, bisa secara tertulis. Dibolehkan seperti itu. Hukum asalnya boleh. Ada lagi Pak Nur? Waalaikumsalam. Itu saya mendengar di YouTube itu ada perbedaan antara Nabi itu membaca doa iftitah itu ada malam dan siang berbeda. Apakah benar Pak? Iya, benar. Ketika sholat tahajud, kalau siang itu membaca Allahumma ini, kemudian kalau malam itu wajah tuh, apa benar? Malah bukan itu. Bacaan sholat malam nanti beda lagi. Begini, sholatnya sebenarnya sholat siang, sholat siang ini termasuk? Tidak, kurang tepat pembagiannya. Pembagiannya ada sholat malam, ada doa iftitah sendiri seperti Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil, ya, dan seterusnya sampai ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi bi iznik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ini dibaca dalam sholat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kalau menurut mazhab Hambali, ini Hambali yang saya bahas karena saya belum temukan pembagian ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali, kalau untuk sholat wajib baca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Untuk sholat wajib ini paling singkat ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kalau untuk sholat sunnah selain bacaan ini berarti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim sampai menyebutkan alasan-alasan kenapa ini jadi pilihan. Di antaranya karena para sahabat juga mempraktekannya langsung. Ya, berarti nanti kalau pakai pendapat ini, Allahumma ba'id baini wajjahtu, Allahu akbar kabira, semuanya dipakai untuk sholat sunnah. Sholat wajibnya cuma subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu yang ada pembagiannya. Namun kalau pembagian dalam mazhab Syafi'i saya belum paham ini. Namun kalau pembagian kayak tadi cuma dalam mazhab Hambali. Ya, itu saya temukan di mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i saya perlu cek lagi. Namun biasanya dipakai wajjahtu ya untuk bacaan doa iftitah. Ya, kemudian ini terakhir saya baca lewat kertas. Mainan boneka dan ditaruh di dalam rumah, apakah hukumnya seperti hukum patung? Boneka punya hukum yang berbeda dengan hukum patung, tidak sama. Ustadz, bagaimana hukum bekerja di instansi yang bermuamalah dengan riba? Mugi-mugi Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih baik. Katanya saya pernah mendengar kajian bahwa satpam ataupun hanya tukang bersih-bersihnya bisa ikut berdosa karena ikut andil. Karena dia ridho dengan bekerja di situ, berarti juga ikut dosa. Walaupun dia tidak makan riba, dia ikut dosa di situ karena ridho. Bagaimana jika ada tetangga kos kamar yang memelihara anjing? Apakah saya harus pindah cari kos lain? Pindah lebih baik. Pindah lebih baik daripada saya sarankan nanti anjingnya diracuni, nanti kena masalah lagi ya, mendingan pindah saja, lebih aman. Ya, itu saja yang kita bahas untuk malam hari ini. Mungkin manfaat, mungkin bawa berkah bagi bapak ibu sekalian, diberikan keistiqomahan dan Allah memberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqomah. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.